Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Kiai Haji Abdul Rahim Zakaria, mata'anallah bituli hayatih wa adamahu siha wal afiyah. Para asatizah yang hadir, diantaranya adalah sahabat saya Al-Ustadz Haji Firmansah. Begitu juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita dapat hadir di kediaman Al-Ustadz Haji Aminullah, yang sejujurnya saya tidak tahu kalau ada majlis tahlil untuk almarhum Ustadz Haji Saifuddin. Sebab saya janji dengan beliau untuk urusan yang lain. Ada urusan yang lain, tapi rupa-rupanya sudah banyak orang di sini. Saya pikir tadi sebagian jamaah hadir tahlil di rumahnya Ustadz Yamin. Rupa-rupanya hadirnya di sini. Jadi insya Allah kehadiran bapak-bapak sekalian, guru-guru sekalian menambah barokah kediaman Ustadz Haji Aminullah ini. Saya tidak akan berpanjang kalam sebab jamaah sudah lama tadi hadir ke majelis ta'lim, sudah lama duduk. Di antara tujuan kita memperingati hari ke-7, hari ke-14, hari ke-40 dan sebagainya, selain menghadiahkan pahala, di antaranya juga adalah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu uzkuru mahasina mautakum. Ingatkanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat di antara kalian. Maka dalam kesempatan kali ini ada beberapa perkara yang perlu kita ungkapkan berkaitan dengan almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Haji Saifuddin. Dalam satu riwayat, Sayyidina Anas ibn Malik, beliau berkata, ada jenazah yang lewat di hadapan mereka, di hadapan para sahabat, dan juga di situ ada Rasulullah SAW. Ketika ada jenazah yang lewat, ini sahabat semuanya memuji jenazah ini. Kemudian Nabi berkata, wajabat. Dalam riwayat yang lain 3 kali disebutkan. Wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian lewat satu jenazah yang lain, yang kemudian orang-orang bukan memuji kebaikan-kebaikan jenazah ini, tetapi yang disebutkan adalah keburukan-keburukannya. Kemudian Nabi berkata, wajabat, wajabat, wajabat. Maka kemudian Sayyidina Umar ingin tahu sebetulnya apa maksud wajabat itu. Apa maksud wajabat? Kata Nabi, ketahuilah ketika ada jenazah yang lewat, kemudian engkau sebutkan kebaikan-kebaikan jenazah itu, maka aku berkata wajabat, maksudnya wajabat lahul jannah. Dan ketika kalian menyebutkan keburukan-keburukan jenazah, aku katakan wajabat, maksudnya wajabat lahun nar.
bagi dia wajib masuk surga, bagi dia yang satu lagi wajib masuk neraka. Kemudian Nabi katakan, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Dan berkaitan dengan almarhum Ustadz Dr. Andes Haji Saifuddin, sejak dari beliau wafat sampai hari ini yang saya dengar tidak lain hanya kebaikan. Artinya, kalau orang-orang yang ditinggalkan oleh beliau semua menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau, wajabat lahul jannah. Wajabat lahul jannah. 7 hari waktu beliau wafat, terdengar di telinga saya, walaupun saya tidak pernah mencari tahu, tetapi berita itu, kabar itu sampai ke telinga. Yang berita itu berisi tentang kebaikan almarhum. Yang cerita ibu saya. Ibu saya daripada Ibunda Ustaz Saifuddin. Apa katanya? Anak saya ini anak yang paling nurut, begitu. Bukan berarti yang lain tidak nurut. Yang lainnya juga nurut, tetapi di antara anak-anak beliau, beliau ini yang paling nurut dengan ibunya, paling taat dengan ibunya, paling hormat dengan ibunya, dan juga dengan orang tuanya. Teringat saya satu riwayat, Nabi pernah menyuruh para sahabat untuk minta doa kepada seseorang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Nabi sebutkan namanya dengan jelas, Uwais bin Amir. Dia berasal daripada Murad, kemudian dia daripada Qaran. Yang orang ini pernah sakit sopak, Allah sembuhkan, dan ada bekas daripada penyakitnya itu sebesar koin dirham. Kalau kalian jumpa dengan dia, minta doa kepadanya. Termasuk golongan sahabat Nabi. Padahal kalau kita lihat, martabat yang paling tinggi setelah Nabi adalah sahabat, tidak ada yang lain. Tetapi Nabi pesan kepada para sahabat, cari orang ini kalau berjumpa, minta doa kepadanya supaya Allah ampunkan dosa kalian. Dalam hadis itu ada satu amalan yang menjadi penyebab beliau ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu walidah, dia memiliki ibu, wa huwa barrun laha, dan dia sangat berbakti kepadanya. Itu satu-satunya amalan yang Nabi sebut, yang ini pertanda bahwa baktinya seorang anak kepada orang tuanya menyebabkan Allah muliakan hidupnya. Dan itu Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni. Dan kalau kita kaitkan dengan cerita yang tadi saya sebutkan, Ustaz Saifuddin, beliau termasuk orang yang hormat kepada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Saya yakin bahwa beliau memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan dia ke dalam surganya. Dan penyakit yang beliau derita sebelum wafatnya itu adalah penghapus segala kesalahannya. Mudah-mudahan Allah terima semua apa yang kita hadiahkan kepada beliau. Allah terima segala amal solehnya. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan juga dapat mengikuti apa yang pernah beliau lakukan dari perkara-perkara kebaikan. Sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.